Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membedakan berita hoax dan bagaimana cara mencegah berita hoax, dan serta kami akan memberikan contoh berita hoaxnya. Jadi, ada beberapa cara membedakan berita hoax dan berita asli. Melihat situs terpercaya. Salah satu cara membedakan berita baik dan berita palsu, yaitu dengan mencari dan melihat situs terpercaya. Biasanya, berita palsu tidak ditayangkan di situs terpercaya, melainkan di situs milik perseorangan atau situs buatan. Berita baik hanya akan dikelola dan ditayangkan di situs terpercaya, tentunya dengan memperhatikan kode etik jurnalistik yang ada. Menelusuri sumber yang pertama. Berita palsu biasanya dibuat dengan menambah informasi tidak benar pada berita aslinya, sedangkan berita baik dihasilkan dari sumber lapangan dengan memuat bukti langsung. Mencari tahu kebenaran foto dan video, sedangkan berita baik akan mengambil foto dan video sesuai fakta. Lapangan berita baik juga sering menyertakan video wawancara dengan pihak bersangkutan. Memperhatikan tulisan. Berita baik biasanya menggunakan kaidah penulisan jurnalistik, sementara berita palsu cenderung provokatif dan menyudutkan seseorang dengan kalimat sarkastis dan sara. Melihat penyebar atau sumbernya. Cara membedakan berita baik dan berita palsu yakni dengan melihat penyebar atau sumbernya. Berita baik akan disebarkan oleh akun asli atau situs terpercaya, sedangkan berita palsu disebarkan oleh akun anonim. Adapun upaya mencegah penyebaran berita hoaks, yang pertama, tahan diri untuk tidak langsung menyebarkan berita. Kedua, hati-hati dengan judul provokatif. Ketiga, cermati sumber berita. Keempat, lakukan pengecekan kembali. Dan kelima, cek keaslian bukti foto atau video. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan memberikan contoh mengenai berita hoax, yaitu jual Pulau Bali untuk melunasi hutang negara. Pada bulan Oktober tahun 2017, terdapat akun Facebook yang bernama Sandi Yah yang mengunggah tautan berita yang berisi pernyataan jika rakyat Indonesia mengizinkan daerah Bali kita untuk dijual dan untuk melunasi hutang negara. Namun tautan berita tersebut telah hilang dan tidak bisa dibuka lagi. Mendengar kabar yang tidak benar tersebut, Sri Mulyani langsung saja memberikan tanggapannya. Dia membuat klarifikasi melalui akun Instagramnya dan mengatakan bahwa ia akan menempuh jalur hukum bagi pelaku penyebar hoaks tersebut. Hal tersebut tentunya adalah berita yang salah. Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya tidak akan diperjualbelikan. Keuangan negara termasuk APBN dan utang negara selalu dijaga dengan penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab. Semua informasi mengenai keuangan negara dibahas secara terbuka serta disampaikan dengan transparan. Jika kamu ingin mengetahuinya, kamu bisa membuka situs web Kementerian Keuangan. Dengan adanya kejadian seperti ini, masyarakat harus selalu berhati-hati dan cermat dalam membaca berita. Berita hoaks yang tersebar dapat merugikan siapa saja yang dituju dari berita tersebut. Peredaran berita hoaks ini sengaja dilakukan untuk menyerang pemerintah mengenai keuangan negara, bahkan bisa uang menyerang Sri Mulyani secara pribadi. Pelaku penyebar hoaks atas nama Sandi ya tentunya akan dihukum karena penyebaran berita palsu.